Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Perkenalkan, saya Mikael Davin Gunawan dengan NIM 1040424000171 dari kelas AB 4809. Pada presentasi kali ini, saya akan memaparkan hasil analisis simulasi operasional toko roti selama 6 bulan dalam rangka pemenuhan mata kuliah Business Intelligence and Analytics dengan dosen pengampu Bapak Azhar Muhammad Fuad. Fokus utama presentasi kali ini adalah membandingkan kondisi dashboard before dan after, lalu menjelaskan perbaikan seperti apa yang dilakukan serta dampaknya terhadap kinerja simulasi. Dalam analisis ini ada beberapa sheet utama yang kita gunakan. Yang pertama itu ada month 1 sampai dengan 6 sebagai data transaksi gabungan, lalu ada WAH dan WSH untuk analisis kebutuhan produksi, lalu ada expense, additional expense, stock, dan simple dashboard sebagai ringkasan operasional. WAH atau what actually happen menggambarkan kondisi aktual ketika produksi tetap mengikuti pembulatan batch. Sementara itu WSH atau what should happen menunjukkan kebutuhan ideal apabila produksi benar-benar mengikuti unit yang terjual. Horizon analisis dibatasi pada bulan Januari sampai dengan Juni dan produksi dibulatkan per transaksi. Setelah struktur datanya kita pahami, sekarang kita bisa masuk ke analisis kondisi awal pada dashboard before. Jadi pada dashboard before selama bulan Januari sampai dengan Juni, tercatat ada sekitar 594 transaksi dengan total penjualan sekitar 297.000 unit. Dan revenue total yang tercatat itu ada sekitar 10,67 triliun rupiah, dengan total OPEX sebesar 216,01 miliar rupiah. Gross profit yang dihasilkan mencapai 10,45 triliun rupiah, dan gross profit rasio rata-rata sebesar 97,97%. Kalau dilihat sekilas, hasil ini bisa dibilang sangat tinggi, namun kalau kita analisis lebih lanjut, sebenarnya tingginya revenue ini dan profitabilitas segitu belum sepenuhnya mencerminkan model bisnis yang sehat, karena masih ada ketimpangan nih dalam struktur harga jual dan inefisiensi proses produksi. Nah, karena itu di sini kita bisa lanjut ke beberapa temuan utama dari dashboard before ini yang masih perlu diperbaiki. Jadi dari analisis ini kita bisa menemukan bahwa yang pertama itu distribusi revenue sangat tidak seimbang, yang mana 4 varian produk teratas itu menyumbang sekitar 98% dari total revenue, yang dimana hal ini menunjukkan bahwa revenue perusahaan terlalu bertumpu pada sedikit varian saja. Yang kedua, harga jual antar produk ini sangat timpang, yaitu dengan range mulai dari Rp5.000 sampai dengan Rp170 juta. Nah, ketimpangan ini membuat hasil revenue itu menjadi bias dan kurang realistis. Yang ketiga, dari sisi operasional, kita ada total waste loss selama bulan Januari sampai Juni itu mencapai 1,01 miliar rupiah. Selain itu, pembulatan batch produksi juga menyebabkan ekses produksi atau surplus produksi sebesar 28.900 sekian unit, atau kalau di rata-rata per transaksi itu ada sekitar 48,7 unit per transaksi. Nah, temuan-temuan inilah yang selanjutnya akan kita jadikan dasar untuk perbaikan di dashboard after nanti, gitu ya. Nah, berdasarkan masalah tersebut, di dashboard after kita gunakan total transaksi yang sama, yaitu 594 transaksi. Jadi perbandingan dengan dashboard before masih relevan ya. Dengan total unit terjual juga kurang lebih sama, ada di 290 ribuan sekian unit. Dan total revenue yang sekarang itu turun menjadi 13,05 miliar rupiah. Dengan total OPEX di 2,29 miliar rupiah dan gross profit 10,76 miliar rupiah. Gross profit rasio rata-rata turun menjadi 82,44%, dan penurunan revenue dari dashboard before ke dashboard after ini sebenarnya tidak menunjukkan penurunan performa secara bisnis ya, tapi dia lebih menunjukkan bahwa model yang diperbarui ini lebih realistis, karena yang sebelumnya itu kenapa bisa nyampai triliun rupiah, karena adanya anomali harga ya pada dashboard before, yang dimana di dashboard after ini sudah kita koreksi sehingga hasil simulasinya ini bisa lebih masuk akal
untuk dibaca sebagai performa operasional gitu. Selanjutnya kita bisa jelaskan apa aja ya perubahan yang dilakukan dan dampak secara kuantitatifnya seperti apa. Yang pertama itu tadi sudah saya sempat mention, yaitu ada koreksi dari harga jual kita. Yang dimana sebelumnya itu strukturnya sangat ekstrim, kisarannya mulai dari Rp5.000 sampai dengan Rp170 juta. Di dashboard after kita koreksi dari range 35.000 sampai dengan Rp50.000. Tujuannya adalah agar kontribusi revenue antar varian ini bisa jadi lebih seimbang dan tidak hanya ditopang oleh sedikit produk. Yang kedua, kita melakukan efisiensi MOQ untuk menekan waste loss yang sebelumnya itu banyak berasal dari bahan-bahan filling premium. Yang ketiga, kita meminimalkan basis pieces per batch, yang dimana tadinya ada untuk per batch itu 100 pieces, kita bagi dua jadi basis per batch-nya hanya 50 pieces. Tujuannya lagi-lagi untuk mengurangi sisa produksi dari pembuatan batch ya. Hasilnya kita bisa lihat di sini untuk konsentrasi revenue itu membaik, yang dimana tadinya empat varian teratas itu menyumbang 98% sekian, sekarang turun jadi 44,89%. Ini jadi lebih merata lah ya. Dan untuk total waste loss turun dari Rp1,01 menjadi 467 sekian juta rupiah. Ekses produksi juga turun dari 28.000 sekian unit menjadi hanya 14.000 sekian unit. Ya, perubahan ini menunjukkan bahwa perubahan yang dilakukan berhasil membuat model bisnisnya secara keseluruhan lebih efisien ya. Nah, dari hasil tersebut, di sini ada mungkin wrap up ya dari kesimpulan secara general. Jadi bisa kita simpulkan bahwa di dashboard before itu ada dua masalah utama. Yang pertama itu harga jual yang memang tidak proporsional dan waste produksinya itu terlalu tinggi. Setelah kita lakukan koreksi di dashboard after, modelnya menjadi lebih seimbang dari sisi revenue, dari sisi batch produksi lebih efisien, dan dari waste loss juga lebih rendah begitu ya, dan tentunya lebih realistis dari sisi profitabilitas karena sumbangan revenue dari antar itemnya itu bisa lebih merata ya, yang dimana sekarang di 44%, dan dia sebelumnya mencapai 98%. Nah, tiga perbaikan yang paling berdampak dalam simulasi ini adalah tadi lagi-lagi normalisasi harga jual, penurunan basis batch, dan efisiensi bahan filling yang memang juga fokus utama kita pada analisis ini ya. Nah, dengan demikian dashboard after ini dapat kita nilai lebih baik dibanding dashboard before karena secara keseluruhan dia memberikan gambaran operasional yang lebih efisien dan lebih mendekati kondisi bisnis yang real di lapangan ya, yang lebih masuk akal. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya, Bapak, Ibu, dan teman-teman. Saya menerima segala kritik dan saran. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.